Rumah tangga Nicky dan Chad Ansel dari luar tampak harmonis. Namun di dalam rumah, keadaannya sangat berbeda. Ketika rumah yang mereka tinggali harus dilalap api, terungkaplah rahasia kelam tentang perselingkuhan, penipuan, dan pembunuhan. Terima kasih kepada sahabat Weekly Suciwati 8850 yang telah request kasus ini. Semoga video berikut menjawab rasa penasarannya. Nicky Sue bukanlah seorang wanita lugu. Wanita kelahiran tahun 1981 itu sempat dijatuhi hukuman percobaan akibat aksi penipuan asuransi yang dilakukannya. Nicky bertemu dengan suaminya, Chad Ansel, lewat aplikasi kencan online. Pria itu berasal dari kota kecil Bismarck di wilayah North Dakota. Nicky sudah memiliki 2 orang putra dari pasangan sebelumnya, sedangkan Chad tidak punya anak dan baru saja bercerai. Keduanya memutuskan untuk menikah pada tahun 2016. Setelah resmi jadi suami istri, Nicky tinggal bersama Chad di rumah sewaan yang ada di kota Bismarck. Chad adalah pria penyayang dan pekerja keras. Dia bekerja sebagai tukang reparasi alat berat, sedangkan Nicky adalah staf dari sebuah organisasi non-profit. Pada bulan-bulan pertama pernikahan mereka berjalan dengan baik. Namun secara perlahan keadaan mulai berubah. Tanpa disadari oleh Chad, kegemarannya main bowling justru menjauhkannya dari Nicky. Chad menghabiskan banyak waktu di arena bowling, sehingga Nicky merasa kesepian. Awalnya, Nicky sering protes setiap kali Chad main bowling bersama teman-temannya. Tetapi lama-kelamaan, Nicky jadi terbiasa diabaikan. Bahkan merasa lebih nyaman dan bebas saat suaminya tidak di rumah. Suatu hari di bulan November 2019, Nicky berkenalan dengan Earl Howard saat berkunjung ke Minnesota. Earl adalah seorang pria beristri asal Ontario, Kanada. Perkenalan mereka dengan cepat berubah menjadi perselingkuhan panas. Nicky tergila-gila pada pria itu dan sulit sekali berpisah dari Earl yang dianggap lebih segalanya dibanding suaminya yang membosankan. Chad sebenarnya sudah tahu istrinya selingkuh berkat kamera CCTV yang dipasangnya di rumah. Dalam banyak rekaman terlihat istrinya sering berlama-lama menelepon seorang pria. Tetapi setiap kali ditanya, Nicky selalu membantah. Hingga suatu hari, Chad melihat dalam rekaman CCTV di mana selingkuhan istrinya nekat datang ke rumah mereka. Saat itu, Chad bertekad untuk menceraikan Nicky secepatnya. Sayangnya, sebelum niatnya terlaksana, kematian keburu menjemputnya. Sore hari tanggal 2 Januari 2020, dengan suara panik, Nicky menghubungi 911. Kepada operator, Nicky melaporkan melihat rumahnya dilalap api, sedangkan suaminya masih berada di dalam. Sayangnya, meski kebakaran berhasil dipadamkan, tetapi Chad tidak selamat. Jasad terpanggangnya ditemukan tanpa busana di dalam kamar utama, bersama senapan dan botol miras kosong. Para petugas kepolisian yang datang ke lokasi bersama petugas damkar merasa situasi itu mencurigakan. Tetapi saat itu semua percaya Chad melakukan aksi bundir dan kebakaran tersebut hanyalah kecelakaan. Hingga ditemukan bukti yang mengubah arah penyelidikan. Penyidik menemukan adanya 2 titik awal kebakaran terjadi. Yang satu berasal dari kamar tidur utama di mana jasad Chad ditemukan. Yang kedua dari ruang bawah tanah. Hal itu menunjukkan kebakaran terjadi bukan karena kecelakaan, melainkan disengaja. Selain itu, hasil otopsi menyebutkan pada jasad Chad ditemukan adanya 2 cedera senpi, pada lengannya dan pada kepala, yang berarti Chad tidak bundir, melainkan didor seseorang.
Berdasarkan penemuan itu, pihak kepolisian merubah arah penyelidikan menjadi kasus pembunuhan. Dan orang pertama yang dicurigai adalah Nicky Ansel, karena gerak-geriknya yang mencurigakan. Bayangkan saja, sehari setelah kematian tragis suaminya, Nicky menghubungi kantor Chad untuk menanyakan perihal asuransi pegawai senilai $130.000, yang jadi haknya sebagai istri Chad. Dia juga melaporkan kebakaran rumah pada pihak asuransi yang baru dibelinya. Tak lama setelah itu, penyidik berhasil membongkar perselingkuhan Nicky dan Earl. Semua itu menguatkan kecurigaan penyidik. Nicky akhirnya dipanggil ke kantor polisi untuk diinterogasi. Tentu saja, Nicky tidak mengakui perselingkuhannya dengan Earl dan menolak tuduhan telah menghabisi suaminya demi uang asuransi. Bahkan, Nicky menuduh Earl lah dalangnya. Namun, setelah berjam-jam berkelit, Nicky akhirnya mengakui semuanya. Berdasarkan penuturannya, Nicky mengaku awalnya bosan dan ogah melanjutkan pernikahannya dengan Chad, tetapi dia tidak mau begitu saja bercerai. Nicky berpikir, untuk memulai hidup baru bersama selingkuhannya, dibutuhkan modal yang cukup. Tanpa itu semua, maka dia akan terjebak dalam hubungan membosankan yang sama. Earl kemudian mengusulkan agar Chad dilenyapkan saja, dan cara termudah untuk mendapatkan dana besar adalah lewat klaim asuransi. Rencananya, Chad akan dibuat seolah melakukan aksi bundir. Untuk menghilangkan jejak kejahatan, sekaligus mendapat klaim asuransi, rumah Nicky harus dihanguskan. Pada tanggal 26 Desember, Nicky diam-diam mengasuransikan rumah yang disewanya dengan klaim sebesar $31.000. Sedangkan polisnya dititipkan Earl. Pada tanggal 2 Januari 2020, Nicky dan Earl menemui Chad yang baru pulang dari arena bowling. Saat itu, Nicky minta cerai hingga Chad mengamuk dan terjadi pertengkaran. Nicky menyelamatkan diri keluar rumah dan menunggu dalam mobil Earl. Sesaat kemudian, Earl menyusulnya dan bercerita bahwa Chad telah tiada terkena letupan senpi. Nicky dan Earl kemudian pulang ke hotel di mana mereka menginap. Setelah itu, Earl kembali lagi ke rumah Nicky untuk membumi hanguskan semuanya. Setelah mendapatkan pengakuan, pihak kepolisian akhirnya menetapkan Nicky Ansel dan Earl Howard sebagai tersangka. Earl sempat kabur dan jadi buron, namun akhirnya menyerahkan diri. Di hadapan penyidik, Earl gantian menyalahkan Nicky. Menurutnya, pada malam kejadian, Chad ribut dengan Nicky dan mengusirnya keluar rumah. Menurut Earl, dia keluar dan menunggu Nicky dalam mobilnya. Tak lama, Nicky keluar dan mereka kembali ke hotel bersama-sama. Setibanya di hotel, Nicky baru mengaku telah menghabisi suaminya. Earl kemudian kembali ke rumah Nicky untuk membakar semua bukti. Akibat kurangnya bukti, penyidik kesulitan menentukan siapa di antara Nicky dan Earl yang menghabisi Chad, sehingga keduanya tidak bisa dituntut melakukan aksi pembunuhan, melainkan hanya persekongkolan untuk melakukan pembunuhan, pembakaran, dan dakwaan lainnya. Dalam persidangan, Nicky mengaku tidak bersalah, sedangkan Earl mengaku bersalah bahkan bersedia bersaksi melawan Nicky. Pada tanggal 25 Februari 2022, Earl Howard dijatuhkan hukuman 25 tahun penjara. Setahun kemudian, pada tanggal 17 Februari 2023, Nicky Ansel dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah 36 tahun menjalani hukumannya. Selama persidangan berlangsung, jaksa penuntut menggambarkan Nicky sebagai wanita jahat yang tidak punya perasaan. Seorang wanita yang tega memanfaatkan harta suami meski berencana meninggalkannya. Sedangkan tim pembela Nicky menggambarkan Chad sebagai pria dengan masalah temperamen, suami yang mengabaikan istri, serta kecanduan pesta dan miras. Tetapi orang-orang terdekat Chad Ansel tahu bahwa Nicky adalah wanita laba-laba penjerat yang memikat siapa saja masuk ke dalam sarangnya untuk dihabisi setelah bosan. Nicky tega menghabisi suaminya demi uang dan selingkuhannya,
hanya karena kesepian dan bosan. Dari kasus kali ini, kita bisa belajar untuk selalu berhati-hati dalam memilih pasangan, karena pilihan kita akan mempengaruhi masa depan dan kebahagiaan kita. Sampai bertemu dalam kasus berikutnya, dan terima kasih.